Pemirsa Intens Investigasi. Polemik antara Lisa Mariana versus Ridwan Kamil kini memasuki babak baru yang makin memanas. Melalui kuasa hukumnya, Lisa Mariana pun telah resmi melayangkan gugatan secara perdata terhadap Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung pada 2 Mei 2025 lalu, di mana isi gugatan tersebut menyorot dugaan perbuatan melawan hukum dengan dasar keinginan untuk mencari kejelasan status hukum atas sang anak. Lantas, seperti apakah pihak Lisa Mariana yang meminta kepada pihak Ridwan Kamil untuk bisa hadir langsung di sidang perdana yang dijadwalkan pada 19 Mei 2025 mendatang dan tidak ada alasan Ridwan Kamil untuk menghindar? Seperti apa pula pihak Ridwan Kamil yang menghargai langkah hukum yang diambil oleh Lisa. Namun, hingga kini pihaknya pun mengaku belum menerima surat panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Di sisi lain, seperti apa juga pihak Revelino yang justru menyayangkan apa dasarnya Lisa mengajukan gugatan. Sementara Ridwan Kamil pun sudah mengupayakan hukum dengan membuat laporan pidana dan Revelino pun sudah diperiksa untuk yang kedua kalinya dan prosesnya pun sudah naik sidik. Dan bagaimana pula dengan respon Hotman Paris Hutapea? Benarkah semua itu tergantung hakim? Lantaran jika hakim berpendapat harus ada bukti tes DNA, maka gugatan pun akan ditolak. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama hukum antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil kini memasuki babak baru yang semakin panas. Tak lagi hanya jadi bisik-bisik publik, Lisa Mariana pun kini melangkah lebih jauh dengan menggugat Ridwan Kamil secara perdata pada tanggal 2 Mei 2025 lalu di Pengadilan Negeri Bandung demi memperjuangkan hak anak yang diakuinya sebagai darah daging. Ya, melalui kuasa hukumnya, Markus Nababan, Lisa Mariana secara tegas menantang Ridwan Kamil untuk hadir langsung di persidangan yang dijadwalkan pada 19 Mei 2025 mendatang. Menurut Markus, tidak ada alasan bagi Ridwan Kamil untuk menghindar, karena inilah saatnya semua bisa dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum. Tak hanya itu, Markus pun juga menegaskan bahwa dalam gugatannya, Lisa pun menuntut dilakukan tes DNA untuk membuktikan secara ilmiah dan juga sah soal identitas orang tua si anak yang merupakan sebuah langkah yang menurutnya sudah diatur dan juga dilindungi undang-undang serta telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi di mana anak pun berhak mendapatkan hak dasarnya dari pangan, pendidikan, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Maka Ridwan Kamil pun harus berani hadir dan membuktikan di jalur hukum. Di sisi lain, melihat pihak Ridwan Kamil diketahui telah lebih dulu menempuh jalur hukum pidana, Markus pun kembali menegaskan bahwa langkah perdata yang ditempuh oleh Lisa memiliki tujuan yang sama, yakni kejelasan status hukum bagi sang anak. Oke, di nomor 184 garing pokoknya 2025 yaitu dasar gugatan kita adalah perbuatan melawan hukum. Ya, dasar kami untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah sesuai dengan prosedur dalam undang-undang, terutama tetap yang kami terangkan bahwa kedudukan kami ini selaku kuasa hukum sekarang itu adalah bukan lagi tentang bagaimana peristiwa si ayah ataupun si ibunya. Jadi yang kami perjuangkan ini adalah adanya hak anak yang sudah lahir di negara ini, di mana hak si anak ini pun telah dijamin dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010 yang mana di pertimbangan hukumnya di poin 315 saya bacakan, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat 2
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu apa? Inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Jadi sudah clear, dasar hukum gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum, yang dimanapun perbuatan melawan hukum itu tersebut sudah ada jurisprudensi di Indonesia yang di-cover oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini. Untuk informasi kepada rekan-rekan media, bahwa sidang pertama dijadwalkan itu pada tanggal 19 Mei 2025 jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Seperti kita ketahui, dari pihak dari Bapak RK pun sendiri sudah melakukan upaya hukum pidana. Yang manapun petitum daripada gugatan kami itu adalah sama dengan tujuan yang akan dilakukan oleh Bapak RK. Yaitu petitumnya kita bisa lihat, intinya adalah gini, kami meminta untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, yang pada prinsipnya di poin 3 adalah kami ingin tergugat dan penggugat itu melakukan tes DNA atau untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak yang dimana diatur dalam undang-undang tadi putusan MK 46 ini. Saya harapkan juga untuk Bapak RK maupun melakukan ataupun dengan kuasanya bisa hadir. Kita kawal betul-betul ini secara transparan. Kita tidak lagi bicara gosip murahan. Kita buktikan sama-sama di meja persidangan ataupun di jalur hukum yang sudah disediakan oleh undang-undang. Lewat kuasa hukumnya, Markus Nababan, Lisa Mariana juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah lebih dulu mengirimkan surat kepada Ridwan Kamil untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Namun sayangnya, surat itu pun tidak pernah ditanggapi. Kini, Lisa pun akhirnya mantap mengambil langkah hukum, menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung demi memperjuangkan hak anak yang selama ini diperjuangkannya sendiri. Menurut Markus, ini bukan hanya tentang pembuktian semata, tapi juga tentang keberanian serta tanggung jawab moral sebagai orang tua. Tak hanya menuntut kejelasan status hukum sang anak lewat tes DNA, Lisa pun juga siap untuk menghadapi segala bentuk laporan hukum yang sebelumnya dilayangkan Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri dan akan dihadapi secara gentleman. Markus juga menambahkan bahwa pihaknya pun masih menunggu panggilan dari Bareskrim dan siap mendampingi Lisa Mariana dalam proses tersebut. Namun untuk saat ini, bukti-bukti pun belum bisa diungkap ke ruang publik karena merupakan materi penting dalam persidangan nanti. Jadi gini, pihak Bapak RK itu kan dari awal berstatement adalah dibilang, kami ini mau melakukan tes DNA, tapi harus ada perintah DVI Polri, penetapan pengadilan, atau kesepakatan bersama para pihak. Gitu loh. Jadi kalau ditanya, kami secara formal kami sudah terangkan berulang-ulang. Kami sudah kirim formil surat kepada pihak Bapak RK melalui kuasanya. Kami mengajak mereka duduk bersama. Namun hasilnya itu tidak ditanggapi. Maksudnya mereka memiliki pendapat lain melakukan tindakan hukum melalui pelaporan polisi. Itu hak mereka secara hukum. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kami pun selaku kuasa hukum juga memiliki upaya hukum yang untuk memperjuangkan hak daripada klien kami, yaitu apa? Yang sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi prinsipnya adalah apapun laporan yang dilakukan oleh Bapak RK di Bareskrim, kita hormati. Kita akan secara gentleman, apapun prosesnya kita hadapi. Namun saya juga meminta untuk Bapak Muslim selaku kuasa hukum maupun Bapak RK, ya tolong bermartabat juga untuk hadir di gugatan perdata yang kami ajukan di Pengadilan Bandung, agar kita sama-sama transparan bahwa upaya hukum ini memang sudah disiapkan jalurnya dan kami siap membuktikan seluruh fakta yang kami miliki. Proses daripada hukum ini kami akan terbuka
Bukti kuat apa tentu kami belum bisa buka sekarang karena itu adalah ranahnya di upaya hukum. Karena kami mau ini betul-betul mendapatkan atensi, semoga juga kami juga mendapatkan perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak maupun Perempuan. Tolong untuk dikawal kasus ini bukan kasus main-main. Ini menyangkut, sudah ada dasar hukum, tolong untuk diawasi. Kalau kita tanya, apakah bukti kuat itu bisa dikasih tahu sekarang? Kami tidak bisa memberikan itu karena itu adalah wewenangnya di ranah di pengadilan. Di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim Jaya Butar-Butar juga memberikan responnya yang begitu tenang namun dengan tegas. Menurut Muslim, pihaknya pun menghargai semua langkah hukum yang diambil Lisa Mariana selama masih berada dalam koridor hukum yang berlaku. Ia pun juga menyatakan bahwa Ridwan Kamil belum menerima surat panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Bandung meski melalui sistem informasi perkara gugatan dengan nomor 184 atas nama Lisa Mariana memang telah terdaftar dengan Ridwan Kamil sebagai tergugat. Meski begitu, Muslim pun juga menegaskan bahwa pihaknya pun tidak mengetahui secara pasti isi gugatan tersebut. Namun menegaskan satu hal penting, Ridwan Kamil pun akan tetap menghormati proses peradilan secara profesional. Kami gini, kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah, kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormati itu. Namun kami belum mendapatkan surat panggilan, Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah, secara substantif kami pun belum bisa menanggapi apa dari gugatan tersebut. Cuma saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Tapi sekali lagi, apa yang digugat kami nggak tahu. Pasalnya PMA itu tentu perbuatan melawan hukum ya, 1365 KUH Perdata. Tapi apa materinya kami nggak tahu, tapi kami hormatin. Pak Ridwan Kamil tentu secara profesional menghormati proses peradilan yang ada. Ya, kita berharap semua pihak yang menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Barreskrim, yang tentunya inilah nantinya harapan kita secara hukum bisa membuktikan apa yang selama ini terjadi. Menurut Muslim, kasus ini pun bukan hanya soal gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Justru semua pun bisa berakhir di Barreskrim Mabes Polri. Lantaran inti dari persoalan ini menurut mereka akan bermuara pada pembuktian tes DNA. Bila memang benar anak yang dimaksud adalah darah daging Ridwan Kamil seperti yang diduga oleh Lisa, maka pembuktiannya pun hanya bisa sah melalui tes DNA yang dilakukan secara resmi oleh DVI Mabes Polri. Proses hukum pun dikabarkan sudah naik ke tahap penyidikan. Satu persatu, saksi pun mulai diperiksa kembali, termasuk Ridwan Kamil. Setelah seluruh saksi diklarifikasi, Lisa Mariana pun akan dipanggil dan tes DNA pun akan dilakukan. Dan jika nanti hasilnya sudah keluar dan terbukti, maka semua akan menjadi jelas. Tidak perlu lagi bersilang pendapat di jalur perdata. Kasus ini kan nanti berakhir menurut kami ya, berakhir di Barreskrim Mabes Polri. Kenapa? Ini kan soal nantinya ujungnya adalah tes DNA. Kan itu aja tuh persoalannya, untuk membuktikan apakah anak tersebut ya seperti yang diduga oleh LM anaknya, kan begitu. Nah, penyidik kan akan melakukan perintah melakukan tes DNA ke DVI Mabes Polri. Kalau itu sudah ada hasilnya, berarti selesai masalah. Apalagi mau digugat secara perdata, kan begitu ya. Nah, menurut kami, ya sekali lagi kami hormati, tapi menurut kami prematur juga lah. Karena ya tunggu aja dulu hasil penyidikan. Karena kan nanti perintah oleh Barreskrim, silakan tes DNA, ayo mana anaknya, Pak Ridwan Kamil mana, ayo tes DNA, Revalino mana, tes DNA. Nah, begitu ada hasilnya,
Apalagi yang mau digugat secara perdata. Terkait dengan tes DNA, sekali lagi beberapa kali statement kami kan menyampaikan bahwa tes DNA itu perintah penyidik. Kalau penyidik meminta kepada Pak Ridwan Kamil, tentunya sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil siap. Termasuk juga yang kami dengar, Revalino sendiri itu juga siap tes DNA. Jadi nggak ada masalah. Dan tentu kami harapkan juga LM, karena yang dites DNA kan bukan LM-nya, tetapi anaknya. Nah tentunya seizin daripada LM, karena kan anak di bawah umur. Nah itu pasti prosesnya akan berlangsung di Barreskrim nantinya. Ini tidak terlalu lama lah, kita tunggu aja nanti. Sebetulnya nggak cepat ya, ini kan prosesnya objektif ya, objektif secara normal, ini normal sebetulnya, tidak ada intervensi, tidak ada kita bentuk dipercepat, tetapi memang ini kan ada perhatian khusus masyarakat. Nah tentunya polisi Barreskrim bekerja secara profesional, secara objektif, dan selama ini ya tetap berjalan seperti apa adanya, pemanggilan saksi-saksi Pak Ridwan Kamil, kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Dari hasil gelar perkara yang kami ketahui tanggal 24 April lalu itu sudah digelar perkara, sudah naik dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh penyidik. Nah tentunya ke depan LM akan dipanggil. Nah persoalan panggil sebagai apa itu kewenangan penyidik nantinya. Kami tidak bisa menyampaikan dalam forum ke media. Meninggalkan Lisa Mariana yang menantang Ridwan Kamil untuk hadir di pengadilan pada 19 Mei 2025 mendatang. Lantas, seperti apa pihak Revalino yang justru menyayangkan apa dasarnya Lisa mengajukan gugatan? Sementara Ridwan Kamil pun sudah mengupayakan hukum dengan membuat laporan pidana dan Revalino pun sudah diperiksa untuk yang kedua kalinya dan proses pun sudah naik sidik. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah memanasnya polemik Lisa Mariana versus Ridwan Kamil, kini muncul suara kritis dari kubu Revalino, pria yang sebelumnya mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa. Kuasa hukumnya, Fikri Wijaya, menilai langkah Lisa menggugat Ridwan Kamil secara perdata memang sah secara hukum. Namun dipertanyakan apa dasar kuatnya gugatan itu. Mengingat pihak Ridwan Kamil sudah lebih dahulu menempuh jalur pidana dengan melaporkan kasus ini pun ke Barreskrim Polri. Bahkan Revalino sendiri sudah 2 kali menjalani pemeriksaan dalam proses penyidikan yang kini sudah naik ke tahap penyidikan. Fikri pun juga membeberkan bahwa dalam waktu dekat ini akan dilakukan tes DNA untuk ketiga pihak, yaitu pihak Ridwan Kamil, Revalino, dan Lisa Mariana. Fikri pun juga menegaskan hasil tes DNA itu akan menjadi kunci utamanya. Dan bila hasilnya telah keluar, barulah saat itu Lisa pun memiliki pijakan yang kuat untuk melanjutkan gugatan perdatanya. Mengajukan gugatan secara keperdataan, bukan laporan ya, gugatan secara keperdataan di Pengadilan Negeri Bandung itu hak setiap orang ya, hak setiap warga negara. Dalam hal itu tidak kita batasi kan. Setiap orang tidak bisa membatasi hak orang untuk mengajukan upaya hukum di pengadilan negeri. Cuman saya menyayangkan karena hal tersebut menurut saya apa sih dasar dia, legal standing dia untuk mengajukan gugatan itu. Sementara pihak Pak RK ini sudah melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya ialah membuat laporan secara pidana di Mabes Polri. Klien kami sudah diperiksa yang kedua kali dan proses ini sudah naik sidik. Kemarin pada saat kami di BAP, kami menanyakan kira-kira tes DNA ini kapan? Paling cepat Bang, seminggu lagi. Intinya dalam bulan ini pasti sudah dilakukan tes DNA ketiga pihak ini. Saran saya kalau mereka mau mengajukan gugatan, dasarnya apa? Lebih baik dasarnya nanti ketika tes DNA itu sudah keluar, itulah dasar untuk mengajukan gugatan secara keperdataan. Dan kami pun kalau tes DNA itu sudah keluar, misalnya positif, itu adalah tes DNA-nya itu
mengerucut kepada klien kami pun akan mengajukan hal yang sama. Jadi nggak usah khawatir, cuman kalau mereka mau mengajukan gugatan secara keperdataan ya silahkan, itu hak mereka. Cuman saya sayangkan, saya khawatir cuman buang-buang waktu, sia-sia, kan begitu. Karena dasar untuk mengajukan gugatan itu kan harus ada bukti yang konkret, artinya memang harus ada ujung-ujungnya nanti muaranya tetap perintahnya pengadilan biasanya ya, pengadilan tetap perintahnya untuk dilakukan tes DNA. Saran saya lebih baik tunggu, sabar, karena dalam waktu dekat saya yakini, karena kami kemarin berkoordinasi dengan teman-teman penyidik di Mabes Polri, dalam waktu dekat ini memang akan dilakukan tes DNA ketiga pihak itu. Selain itu, kuasa hukum Revelino Fikri Wijaya juga mengungkapkan bahwa Lisa Mariana dipastikan akan segera dipanggil oleh penyidik Barreskrim Polri terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil. Menurut Fikri, proses hukum pun kini telah resmi naik ke tahap penyidikan. Para saksi kunci termasuk Ridwan Kamil, Revelino, hingga pihak rumah sakit tempat sang anak dilahirkan telah dimintai keterangan. Bahkan kliennya Revelino pun sudah 2 kali diperiksa dan diberondong lebih dari 30 pertanyaan. Lantas, mengapa Lisa disebut menjadi pihak terakhir yang akan diperiksa? Hal itu pun menurut Fikri karena status Lisa adalah sebagai terlapor. Hingga Fikri pun juga menyarankan Lisa untuk mempersiapkan mental, fisik, dan juga batinnya karena pemanggilan resmi dari penyidik Barreskrim Polri tinggal menunggu waktu, yaitu dalam beberapa hari ini. Karena kemarin kan prosesnya lagi lidik ya, sekarang sudah naik sidik, artinya bagaimanapun saksi yang terlibat, saksi yang pernah diperiksa, pasti akan dipanggil. Kalau kemarin kami dipanggil itu ada sekitar 30 pertanyaan. Artinya penegasan, tidak jauh beda dari pertanyaan BAP pada saat sebelumnya. Penegasan itu ialah artinya salah satunya pertanyaan tambahannya itu bersediakah, kan begitu, untuk disumpah terkait keterangan yang diberikan oleh klien kami menjawab dengan tegas dia bersedia. Pertanyaan selanjutnya kalau tidak salah kemarin sekitar 30 pertanyaan, apakah siap untuk dilakukan tes DNA terhadap hal ini? Klien kami juga menyampaikan Ino ini siap untuk dilakukan tes DNA. Artinya kurang tidak jauh berbeda dari pertanyaan, hanya ada beberapa pertanyaan tambahan saja, penegasan saja. LM ini akan segera diperiksa, tapi dia terakhir karena status dia ini adalah sebagai terlapor. Kan begitu, artinya siapkan aja mental dia. Karena begini ya, saya mendapat bocoran kinerja dari pihak Mabes Polri ini kami sangat mengapresiasi ya. Termasuk salah satunya kemungkinan mereka artinya tempat anak itu dilahirkan sudah diperiksa semua, sudah diambil semua keterangannya. Jadi seperti itu. Jadi siap-siap aja LM. Ya, mungkin dalam waktu dekat ini kamu akan diperiksa, siapkan mental, siapkan fisik, siapkan batin kamu seperti itu. Dan bagaimana pula dengan respon Hotman Paris terkait Lisa Mariana yang menggugat Ridwan Kamil secara perdata? Benarkah semua itu tergantung hakim? Lantaran jika hakim berpendapat harus ada bukti tes DNA, maka gugatan pun akan ditolak. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah gemuruh kasus gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil, satu suara tajam datang dari pengacara kondang tanah air Hotman Paris Hutapea. Dalam komentarnya, Hotman pun menyoroti langkah hukum Lisa yang menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Menurut Hotman, semuanya pun akan bergantung pada sudut pandang hakim yang menangani perkara ini, di mana jika hakim berpendapat harus ada bukti tes DNA untuk membuktikan status anak, maka gugatan pun bisa saja ditolak. Namun di sisi lain, Hotman pun juga menyebutkan masih ada kemungkinan lain, yakni jika hakim menilai ada bukti-bukti pendukung lain yang cukup kuat, gugatan pun bisa saja dikabulkan. Udah gugat ya? Sudah Bang, sudah mendaftarkan gugatan secara Apa? Untuk mengakui anak? ya untuk meminta hak pengakuan anak. Itu akan panjang ceritanya. Tergantung hakimnya. Kalau hakimnya berpendapat
harus ada bukti DNA, ya, maka gugatan akan ditolak. Tapi ada kemungkinan hakim juga mengatakan dengan bukti-bukti lain. Makanya Indonesia ini kan nggak ada kepastian hukum. Jadi ada dua kemungkinan. Satu, kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, maka gugatan ditolak. Karena belum ada DNA. Dan siapapun nggak ada yang bisa maksa orang DNA. Yang kedua, kalau itu hakimnya berpendapat bahwa dengan saksi-saksi melihat mereka kemana check-in itu, kalau hakimnya menganggap itu bisa juga. Tapi itu saya lebih condong DNA satu-satunya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.